Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 121. Jia Suangai pulang dengan Lei Bing. Lin Ming dan Wu Yanyi kembali ke grup Pengyu. Segera setelah mereka duduk di kantor, Chen Minran datang dan berkata kepada Wu Yanyi, "Tuan Wu, saya berurusan dengan Zhou Peng, hantu di ruang R dan D. Dia telah meninggalkan perusahaan." Petik 1. Sehat. Wu Sunyi mengangguk. Pada saat ini, Chen Minran menatap Lin Ming dan berkata kepada Wu Sunyi, "Tuan Wu, Anda harus membaca surat kabar hari ini." Petik 1. Kemudian, Wu Yanyi mengambil kertas pagi Haizu di mejanya dan melihat judul yang berani di atasnya. Zhao Guoqiang, keluarga Zhao, meninggal di rumahnya di tengah malam tadi malam. Untuk pertama kalinya, Wu Sunyi terpana dan berpikir bahwa inilah yang dilakukan Lin Ming. Tapi dia segera berpikir bahwa pada 0M, Lin Ming masih di hotel di kota Guangyang. Memikirkan hal ini, Wu Sunyi lega entah kenapa. Wu kemudian menyerahkan surat kabar itu ke Lin Ming. Lin Ming meliriknya dan menghela napas, orang fasik memiliki caranya sendiri. Petik 1. Wu Sunyi dan Chen Minran terdiam. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Ming tidak bertanggung jawab atas kematian mendadak Zhao Guoqiang, mereka harus ada hubungannya dengan Lin Ming, tetapi mereka tidak berani berspekulasi karena itu adalah masalah kehidupan manusia. Pada saat ini, Chen Minran memikirkan sesuatu dan berkata kepada Lin Ming, "Asisten Lin, Presiden Bai sakit. Tampaknya dia masih sangat sakit." Petik 1. Apakah Muyu sakit? Wu Sunyi segera bangkit dan pergi terburu-buru. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia memikirkan seseorang. Dilihat dari waktu, Fang Xian harus kembali ke rumah sekarang. Di rumah, Bai Muyu berbaring di tempat tidur, tampak tertekan. Ada dua pria yang duduk di samping tempat tidur. Salah satunya adalah Bai Xiangrui, dan yang lainnya adalah Fang Xian, tunangan Bai Muyu diakui oleh keluarga Bai. Fang Xian tidak kembali ke rumah Fang di Yanjing segera setelah dia kembali ke China. Sebaliknya, ia datang langsung untuk menemukan Bai Muyu. Dia datang menemui Bai Muyu dengan semacam ketidaksabaran. Dalam imajinasinya, ketika Bai Muyu melihatnya, dia harus segera bergegas ke lengannya dan bercinta dengannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Bai Muyu sakit, dan dia berbaring di tempat tidur dengan cara yang putus asa. Mengatakan untuk meminta dokter untuk datang untuk melihat, Bai Muyu juga dengan tegas menolak. Fang Xian harus tinggal di depan tempat tidur. "Muyu, aku sudah memikirkanmu selama lebih dari 4 tahun. Apakah kamu merindukanku?" Wajah tampan Fang Xian, dengan senyum lembut, terlihat seperti itu. "Aku takut gadis manapun telah ditempati." Tapi Bai Muyu tidak ingin berbicara sama sekali, dan matanya bingung. "Bai Muyu, Brother Xian sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku?" Melihat setengah penampilan mati Bai Muyu, wajah Bai Xiangrui tenggelam dan nadanya agak marah. Bai Muyu masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan, dia memikirkan orang lain di hatinya. Ya, itu Lin Ming. Bai Muyu. Wajah Bai Xiangrui bahkan lebih suram. Dia berkata dengan dingin, "Kami meminta Anda untuk pergi ke rumah sakit. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan meminta dokter untuk datang. Saya bilang Anda berpura-pura sakit. Menguntungkan." Mendengar ini, wajah Fang Xian merosot dan ia melotot Bai Xiangrui. Bai Xiangrui diam. Siapa dia paling takut ketika dia tumbuh? Tidak orang tuanya, bukan para tetua keluarga Bai, tidak ada orang dalam keluarga, tapi Fang Xian. Fang Xian selalu memberinya rasa aneh rasa penindasan bahwa ia hampir tidak bisa menyingkirkan. Bai Xiangrui tahu betul bahwa wajah Fang Xian sepertinya memberi orang semacam perasaan lembut, tapi begitu dia marah atau terus wajah lurus, perasaan penindasan akan menjadi lebih kuat.
kadang-kadang ia meragukan apakah dia punya bayangan psikologis pada Xian. Saat itu, pintu terbuka. Semangat Bai Muyu tiba-tiba datang, karena jika ada kunci untuk datang, tidak akan ada orang lain kecuali Wu Sunyi, dan karena Wu Sunyi telah datang, maka Lin Ming pasti akan datang dengan dia. Kemudian ketika Fang Xian dan Bai Xiangrui menjadi transparan, Bai Muyu langsung mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur tanpa mengenakan sepatu, dan pergi keluar dari alas kaki kamar tidur. Fang Xian tertegun. Bai Xiangrui memberikan seringai di dalam hatinya. Melihat bahwa Bai Muyu memiliki sebuah reaksi yang kuat, tidak ada yang akan datang kecuali Lin Ming. Lin Ming, saya akan melihat bagaimana Anda mati saat ini. Bai Xiangrui mencibir bahkan lebih. Orang tuamu di sini, lalu bertanya Fang Xian. Saudara Xian, hanya pergi keluar dan melihat-lihat. Bai Xiangrui mengatakan dengan tampilan yang baik di wajahnya. Fang Xian tidak berpikir banyak tentang hal itu baik. Dia pikir itu teman baik Bai Muyu ini yang datang. Reaksi itu begitu besar. Dia mengikutinya ke ruang tamu, hanya untuk melihat bahwa Bai Muyu memegang lengan seorang pria muda. Bai Muyu itu berseri-seri saat ini. Dia tidak terlihat seperti dia sakit sama sekali. Sebuah jejak kabut tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Namun, ketika ia melihat Wu Sunyi di ruang tamu, ia tidak bisa membantu berkedip warna menakjubkan di matanya. Di matanya, Bai Muyu itu pasti kecantikan tingkat dewi, tapi tiba-tiba, ada seorang dewi yang lebih menarik daripada Bai Muyu. Muyu, ini kemudian Fang Xian diam-diam datang ke sofa berlawanan Bai Muyu, duduk, memandang Lin Ming dan bertanya. Pacar saya Lin Ming, kata Bai Muyu. Fang Xian terpana oleh 3 kata pacarnya. Kemudian ia tidak bisa membantu tertawa dan berkata, Muyu, kau bercanda dengan saya. Saya sangat senang. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming melirik Fang Xian dan berkata, tidak ada yang bercanda dengan Anda. Saya pacar Muyu, dan Muyu adalah pacar saya. Petik 1. Tidak bercanda. Fang Xian masih melambaikan tangannya ke Lin Ming dengan senyum, dan kemudian melihat Bai Muyu sayang, Muyu, orang tua Anda menelepon saya sebelum saya kembali ke rumah, mengatakan bahwa tanggal pernikahan kami telah ditetapkan, dan itu pada hari ke-8 berikutnya bulan. Saya juga melihatnya. Hari ke-8 bulan berikutnya adalah benar-benar hari yang baik, kami. Fang Xian, tanggal pernikahan ditentukan oleh orang tua saya. Jika Anda ingin pengantin, Anda akan pergi dengan mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bai Muyu melihat Fang Xian tanpa ekspresi dan mengatakan ringan. Muyu, Anda, Fang Xian tertegun. Lalu ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia berkata kepada Bai Muyu, Muyu, ini adalah kesalahan saya. Saya harus datang kembali dengan Anda di awal. Saya sudah membuat Anda menunggu untuk saya selama lebih dari 3 tahun. Aku benar-benar minta maaf, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya akan berlipat ganda kompensasi Anda di masa depan. Anda ingin bulan di langit, saya akan melepasnya untuk Anda. Anda ingin. Bab 122. Fang Xian, kata Bai Muyu dengan wajah dingin, kau salah paham. Aku belum menunggumu selama 3 tahun. Aku punya kehidupan yang baik tanpamu. Aku tidak pernah bahagia, bebas dan bahagia. Karena begitu Anda berada di sisiku, aku merasa tertekan dan menyakitkan. Petik 1. Fang Xian sedikit membuka matanya dan menatap Bai Muyu dengan cara yang luar biasa. Akhirnya, dia melihat Bai Xiangrui. Dia sepertinya ingin mendapatkan penjelasan dari Bai Xiangrui. Mengapa Bai Muyu tiba-tiba menjadi seperti ini? Saudara Si, Broter Xian, kata Bai Xiangrui, mengguncang suaranya saat dia mengertakkan giginya. Aku tidak bisa menyalahkan orang tua atau keluarga bayiku untuk ini. Petik 1. Kemudian dia melirik Bai Muyu dengan kebencian dan melanjutkan, Muyu terlalu memberontak dan tidak taat. Dia tidak peduli dengan perasaan orang tuanya sama sekali.
Dia tidak pernah memperlakukan dirinya sebagai anggota keluarga Bai. Tidak hanya itu, dia juga bergaul dengannya. Orang luar. Pada titik ini, Bai Xiangrui menatap Lin Ming yang tampaknya menonton permainan. Dia dengan cepat menarik perhatiannya, menelan air liurnya, dan kemudian berkata, dia juga bergabung dengan orang-orang luar untuk berurusan dengan saudara laki-laki tertua. Jadi, saudara Xian, seorang wanita pemberontak dan unfilial seperti saudara perempuan saya, Anda dapat berbagi dengannya. Dengan itu kondisi yang baik sebagai saudara Xian, wanita baik macam apa yang tidak dapat ditemukan. Petik 1. Untuk sesaat, Fang Xian tidak berbicara. Tidak ada yang berbicara. Suasana agak canggung dan aneh. Akhirnya, Fang Xian menatap Lin Ming dan bertanya, "Jadi, apakah Anda benar-benar pacar Mu Yu?" Melihat mata Lin Ming, ada rasa bahaya yang samar. Lin Ming tampaknya menutup mata, mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, aku memang pacar Mu Yu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya padamu." Petik 1. Pada titik ini, dia tersenyum di wajahnya, lalu memutar kepalanya dan mencium Bai Muyu di bibirnya. Sehat. Fang Xi tertegun ketika dia menetap. Sebelumnya, dia pikir Bai Muyu bercanda dengannya, bahkan jika Lin Ming berkata bahwa dia adalah pacar Bai Muyu. Dia juga berpikir bahwa Bai Muyu hanya mencari teman untuk meniru dia, bermain lelucon dan menipu dia. Tapi Bai Muyu telah mencium, dan tanpa perlawanan sekecil apa-apa, terlihat sangat alami, seolah-olah itu adalah ciuman pasangan. Siapa dia? Tertegun untuk sementara waktu, pikiran Fang Xian untuk pertama kalinya muncul dengan pertanyaan, pada saat yang sama, dia merasa seperti hantu. Dari waktu yang lalu, siapapun yang mengejar Bai Muyu akan dibunuh olehnya, dan bahkan menguap dari dunia. Pada akhirnya, selama saya mendengar bahwa Bai Muyu adalah wanita Fang Xian, saya tidak berani mengejarnya, bahkan jika saya menatapnya dari kejauhan. Beraninya anak ini begitu berani sekarang. Dia tidak berpikir bahwa Bai Xiangrui tidak memberitahu Lin Ming tentang hubungannya dengan Bai Muyu, jika tidak, Bai Xiangrui tidak akan ada di sini. Selain itu, ia juga berpikir bahwa Lin Ming seharusnya tidak menjadi orang biasa, jika tidak, Bai Xiangrui saja dapat membunuh Lin Ming, dan Lin Ming tidak akan muncul di sini. Tapi sekali lagi, tidak peduli latar belakang apa yang dimiliki Lin Ming, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia dari keluarga Fang. Dia berasal dari keluarga Fang Yanjing. Bai Xiangrui, bukankah kamu memberitahunya siapa aku? Mata Fang Xian masih melintasi jejak kabut dan bertanya. Tiba-tiba, rasa penindasan yang tidak bisa dijelaskan datang dari Fang Xian. Bai Xiangrui tidak berani melihat Fang Xian. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, bocah ini bukan manusia biasa. Dia jenius dalam seni bela diri. Dia telah mengembangkan 5 jenis kekuatan dalam tubuhnya. Petik 1. Apa? 5 kekuatan sutra Qi Fang Xian terkejut. Berdasarkan status dan latar belakang keluarga Fang, itu bukan kejutan besar bahwa ada 5 utas Qi dalam praktisi seni bela diri. Dari masalahnya adalah bahwa Lin Ming memiliki 5 utas Qi di awal 20-an, yang mengerikan. Tapi dia yakin tidak ada keluarga besar dengan nama keluarga Lin di Yanjing. Pada saat itu, dia punya ide di hatinya. Dia memandang Lin Ming dan berkata, tidak heran Anda tahu identitas dan latar belakang saya, dan berani merampok wanita dari syiah kami. Anda bukan orang biasa. Namun, bahkan jika Anda tidak biasa, Anda tidak bisa bersaing dengan saya dan keluarga kami. Jika keluarga kami bergerak, seluruh negara akan terkejut. Apakah Anda mengerti? Petik 1. Berbicara tentang akhirnya, Fang Xian menatap Lin Ming dengan ancaman kuat di matanya. Dia ingin melihat kepanikan di mata Lin Ming. Bahkan jika itu sedikit panik, dia merasa bahwa kata-katanya telah berhasil. Tapi tidak, dia tidak melihat panik sedikit pun di mata Lin Ming. Sebaliknya, itu juga menunjukkan jejak ketidakpedulian dan jijik.
Ini membuat Fang Xian hampir tidak bisa membantu, tetapi akhirnya dia hanya mencibir dan berkata, tampaknya ada semacam orang yang tidak menangis tanpa melihat peti mati. Petik 1. Oh, kamu benar. Lin Ming berkata dengan senyum, tidak hanya banyak orang yang tidak menangis ketika mereka tidak melihat peti mati, tetapi juga banyak dari mereka. Petik 1. Itu banyak. Fang Xian juga menggigit giginya, matanya bersinar dengan cahaya berbahaya, menatap Lin Ming. Muyu, apakah kamu lapar? Ayo makan malam. Mengabaikan Fang Xian, Lin Ming langsung tersenyum pada Bai Muyu dan berkata, sudah lapar. Bai Muyu membentang dan tampaknya telah memecahkan masalah besar. Dengan ekspresi santai di wajahnya, katanya, mari kita makan sekarang. Petik 1. Bai Muyu. Pada saat ini, kata Fang Xian dengan dingin, apakah Anda benar-benar memutuskan? Bai Muyu tidak berbicara. Matanya hanya melihat Lin Ming. Melihat ini, Fang Xian secara alami tahu bahwa Bai Muyu adalah default, dan dengan dingin berkata, Bai Muyu, Anda akan menyesalinya. Anda akan segera berlutut dan memohon untuk kembali kepada saya, Ham. Petik 1. Dengan Ham yang dingin, Fang Xian pergi dengan wajah suram. Kamu menunggu. Kamu sudah melangkah ke peti mati. Ham, dia mengancam Lin Ming. Bai Xiangrui menatap Bai Muyu lagi. Dan kamu, Bai Muyu, kamu memberontak dan kamu tidak anfili. Orang-orang seperti kamu harus mati sejak lama. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu memiliki wajah untuk hidup. Petik 1. Bai Muyu bercanda dengan ketakutan dan kebingungan Bai Xiangrui. Dia terkekeh dan berkata, Bai Xiangrui, orang-orang seperti kamu hidup dengan baik. Tentu saja aku akan hidup 100 tahun. Petik 1. Kamu menunggu. Akhirnya, dia memelototi Bai Muyu, dan Bai Xiangrui pergi bersamanya. Wu Sunyi, yang telah menonton, terdiam. Pada saat ini, dia berbicara dan berkata kepada Lin Ming, Anda benar-benar dapat menyebabkan masalah, satu demi satu. Saya tidak berpikir kita dapat menemukan tubuh Anda ketika Anda mati. Petik 1. Lin Ming terlihat tidak bersalah. General Manager Wu, aku benar-benar lebih berdarah dari Doe. Bukan aku yang menyebabkan masalah, itu masalah yang menyebabkanku. Petik 1. Melihat kemarahan Wu Sunyi akan muncul, Bai Muyu berkata dengan cepat, Sunyi, mari kita makan malam. Hari ini aku dalam suasana hati yang baik. Ini suguhanku. Petik 1. 3 orang naik bus. Lin Ming drive menuju sebuah restoran. Sehat. Saat itu, setelah melihat ke kaca spion, wajah Lin Ming sedikit berubah dan dia tidak bisa membantu mempercepat. Bab 123. Wu Sunyi dan Bai Muyu terkejut dengan kecepatan tiba-tiba. Wu Sunyi bahkan lebih marah dan berkata, Lin Ming, bisakah kamu mengemudi atau tidak? Sebelum kata-kata mobil keluar, Wu Sunyi menjerit, karena pada saat itu, Lin Ming tiba-tiba meningkatkan kecepatan itu lagi. Keluar dari inersia, dia membungkuk, memukul bagian belakang kursi dengan berat, dan tanpa sadar mengeluarkan teriakan. Lin Ming tidak pernah didorong seperti ini. Bai Muyu harus memiliki sesuatu yang salah. Dia segera bertanya pada Lin Ming, ada apa, Lin Ming? Ada apa? Lin Ming berkata langsung, ada mobil mengikuti kami. Duduk. Petik 1. Sebelum kata-katanya terdengar, Lin Ming tiba-tiba melangkah di atas akselerator lagi dan merasa bahwa seluruh mobil itu seperti busur dan anak panah yang meninggalkan tali. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Ming, Wu Yanyi dan Bai Muyu berbalik ke belakang mobil untuk pertama kalinya. Benar saja, mereka melihat 2 mobil hitam mengikuti dengan cermat. Pada kecepatan Lin Ming, mereka masih mengikuti dengan cermat. Wu Sunyi mengerutkan kening, siapa yang akan mengikuti kita? Bai Muyu mendengus, tidak peduli siapa itu tidak akan menjadi orang baik. Petik 1. Segera setelah suara jatuh, seluruh tubuh mobil bergetar. Jelas bahwa mobil hitam di belakang telah menyusulnya dan memukulnya. Lin Ming, berkendara lebih cepat.
Petik 1. Mata Bai Muyu diperbaiki di mobil hitam di belakangnya. Melihat bahwa pihak lain akan menabraknya, dia menjadi pucat dan berbicara dengan cepat. Bahkan, Lin Ming telah mendorong mobil ke kecepatan maksimum, tetapi sekarang dia tidak bisa menyingkirkan pihak lain. Dia harus memikirkan cara lain, jadi dia membalikkan mobil dan berhenti di gang. Setelah memindai, ia menemukan bahwa tempat itu cukup jauh dan tidak ada seorang pun di sekitar. Lin Ming menyuruh mereka untuk tinggal di mobil dan keluar dari mobil. Segera setelah Lin Ming keluar dari mobil, dua mobil hitam berhenti di depannya dengan suara dua rem. Segera setelah itu, van lain mendekat. Lebih dari 10 orang melompat dari van. Pintu kedua mobil hitam dibuka dan dua pria yang kenalan turun. Salah satunya adalah Bai Xiangrui, dan yang lainnya adalah Fang Xian. Lin Ming, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi begitu cepat. Tampaknya karena Fang Xian, Bai Xiangrui memiliki kepercayaan pada hatinya. Dia tidak lagi takut pada Lin Ming. Aku tidak berharap itu. Lin Ming menatap Bai Xiangrui menarik dan berkata sambil tersenyum, tampaknya kamu belum cukup belajar dari diriku. Bai Xiangrui berkata dengan senyum dingin, kamu pikir kamu apa adanya. Kamu tidak ada di depannya. Jika aku jadi kamu, aku akan berlutut di depannya dan memintanya untuk menyelamatkan hidupku. Petik 1. Dan, setelah jeda, Bai Xiangrui melanjutkan, aku akan mencari tahu siapa orang tuamu cepat atau lambat. Maka aku harus melihat barang-barang seperti apa kamu, sehingga kamu bisa begitu sombong dan arogan. Mati. Petik 1. Tanpa menunggu Bai Xiangrui selesai berbicara, Lin Ming melintas dan menamparkan Bai Xiangrui di wajah, yang membuatnya terbang ke belakang dan jatuh ke tanah. Kemudian, tubuh Lin Ming melintas lagi dan pergi. Dia mengangkat kakinya dan melangkah besar di dada Bai Xiangrui. Kemudian dia menatap Bai Xiangrui dan berkata, ini adalah pertama kalinya dan terakhir Anda untuk mengatakan kata-kata seperti itu, karena Anda tidak bisa mengatakan lagi. Petik 1. Kemudian Lin Ming membungkuk dan mengangguk di leher Bai Xiangrui. Bai Xiangrui hanya merasa mati rasa, dan kemudian tidak ada lagi yang terjadi. Kemudian Bai Xiangrui membuka mulutnya. Tidak hanya dia tertegun, tetapi Fang Xian bahkan lebih terkejut, karena beberapa suara ah berasal dari mulut Bai Xiangrui. Bai Xiangrui berubah menjadi bisu. Panik, instan, penuh kepanikan seluruh tubuh Bai Xiangrui, wajahnya berubah pucat sebagai salju, dia benar-benar bingung. Akhirnya, dia menunjuk ke Lin Ming, memandang Fang Xian, dan kemudian menunjuk ke tenggorokannya. Bahkan, artinya sangat jelas. Dia ingin Fang Xian membuka mulutnya dan membiarkan Lin Ming membiarkannya pulih seperti biasa. Dia pikir Fang Xian memiliki kemampuan ini. Lebih akurat, itu adalah keluarga Fang di belakang Fang Xian yang memiliki kemampuan ini. Lin Ming, melihat Bai Xiangrui memandang dirinya sendiri, Fang Xian berhenti minum dan berkata dengan dingin, biarkan Bai Xiangrui berbicara dengan cepat. Petik 1. Maaf. Mulut beberapa orang terlalu murah, jangan biarkan dia berbicara, juga untuk kebaikannya. Lin Ming mengangkat bahu dan tampak tak berdaya. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung melawan keluarga Fang? Wajah Fang Xian sangat suram. Lin Ming terlihat tak berdaya. Bahkan, bukan aku ingin bertarung melawan keluarga Fangmu, tetapi kamu ingin bertarung melawanku. Petik 1. Kata Fang Xian, menatap Lin Ming dengan perasaan membunuh di matanya. Tidak ada yang dirampok akan dapat menelan nada ini. Karena kamu bertekad untuk bertarung melawan keluarga Fang, aku akan memberitahumu secara formal bahwa hidupmu hanya bisa hidup selama 3 hari. Kamu bisa melakukannya sendiri, bersenandung. Petik 1. Dengan itu, Fang Xian melambaikan tangannya, dan orang-orang yang melompat dari van segera bergegas ke Lin Ming. Tetapi Lin Ming hanya pindah sedikit, semua orang ini jatuh, satu persatu jatuh di depan Fang Xian. Bahkan, itu hanya Fang Xian membawa orang untuk mencoba Lin Ming.
Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat atau ajaib Lin Ming dikatakan oleh orang lain, dia masih ragu. Pergi. Kemudian Fang Xian melambaikan tangannya dan pergi dengan orang-orang. Bai Xiangrui membuat suara nyaring. Akhirnya, Fang Xian memelototinya dan diam. Kenapa Fang Xian dan Bai Xiangrui? Di dalam mobil, Wu Sunyi, yang bisa melihat adegan seperti itu dengan jelas, tidak bisa membantu tetapi dikeringkan. Sun Yi, kamu tidak perlu khawatir tentang Lin Ming. Kamu tidak tahu bahwa Lin Ming begitu kuat. Bai Muyu melihat Wu Sunyi dengan warna yang tidak bisa dijelaskan dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak peduli dengan orang ini. Apakah dia sudah mati atau hidup ada hubungannya denganku, kata Wu dengan erangan. Aku peduli padamu. Jika kamu terlibat oleh orang ini, di mana aku bisa menemukan kolega, teman dan sahabat baik sepertimu. Sunyi, kamu bebek mati dengan lidah yang kaku. Bai Muyu berkata sambil tersenyum, semua pikiranmu tertulis di wajahmu. Jelas bahwa kamu mulai peduli dengan Lin Ming. Jika kamu berbicara, kamu tidak akan mati. Petik 1. Apa yang kamu bicarakan? Lin Ming, yang datang, hanya mendengar namanya dan tidak bisa membantu bertanya. Manajer umummu mulai peduli padamu. Apakah kamu bahagia? Bai Muyu berkata kepada Lin Ming dengan tampilan yang tidak bisa dijelaskan. Lin Ming mengangkat bahu, saya pengawal manajer umum Wu. General manajer Wu harus peduli dengan karyawannya. Petik 1. Sehat. Pada saat ini, Lin Ming merasakan sesuatu. Lalu dia melirik ujung gang. Pada saat itu, dia jelas melihat sosok yang lewat. Bab 124. Dalam flash dari angka itu, Lin Ming jelas merasa rasa keakraban, namun untuk sesaat, ia tidak bisa mengingat kapan dan di mana ia telah melihatnya. Lin Ming, ada apa? Melihat bahwa Lin Ming adalah melihat ujung gang serius, Bai Muyu juga mengambil melihat, tapi ia tidak melihat setengah angka. Dia tidak bisa membantu bertanya. Tidak ada, katanya. Lin Ming masuk ke mobil dan melaju menuju restoran terdekat. Di dalam mobil. Setelah berpikir tentang hal itu, Wu Yanyi tidak bisa membantu tetapi mengatakan kepada Lin Ming, baik, Lin Ming, Anda menandatangani kontrak 2 tahun dengan perusahaan. Petik 1. Beberapa Lin Ming tidak mengerti mengapa Wu Yanyi tiba-tiba menyebutkan sesuatu yang tidak penting. Jadi dia berkata, oh, 2 tahun. Ada apa? Wu Sunyi mengatakan, apalagi yang bisa saya lakukan karena Anda telah menandatangani kontrak 2 tahun, Anda harus melakukannya selama 2 tahun. Jika Anda melanggar kontrak, Anda harus mengkompensasi saya untuk kerugian besar. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tapi merasa lucu. Sebelum, karena ia ingin pindah, Wu Sunyi memintanya untuk mengkompensasi kerugian mental dan keterlambatan pekerjaan. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain untuk terus hidup. Dan sekarang, tiba-tiba berbicara tentang kerugian besar, dia tidak tahu apa yang manajer umum berpikir dan apa yang dia ingin lakukan. Lalu Lin Ming menghela napas, merasa bahwa pikiran perempuan tidak harus menebak, menebak adalah mustahil untuk menebak. Berpikir ini, Lin Ming harus mengatakan, Wu, Anda dapat yakin bahwa saya akan bekerja selama 2 tahun. Saya tidak akan melanggar kontrak saya karena apa? Petik 1. Ini yang terbaik. Jika tidak, saya harus meluangkan waktu ekstra mencari pengawal lagi. Kata Wu. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Sunyi ini, Bai Muyu akhirnya tidak bisa membantu tertawa. Wu Sunyi tertegun dan bingung. Dia melihat Bai Muyu, ada apa? Apa yang Anda tertawakan? Bai Muyu berkata sambil tersenyum, apa-apa. Wu Sunyi mengatakan, apa-apa, kau katakan padaku dengan jujur, apa yang Anda menertawakan ini lucu, benar saya akan membuat Anda cukup tertawa. Petik 1. Dengan itu, Wu Sunyi mengulurkan sepasang cakar untuk menggaruk ketiak Bai Muyu ini. Ah, Bai Muyu tiba-tiba berseru, dan kemudian berulang kali memohon belas kasihan, Sunyi, maafkan saya tidak tertawa, aku benar-benar tidak tertawa, aha.
Tapi Wu Sunyi tergores ketiak dan tertawa lebih keras. Wu Sunyi menggoda, bukan itu saya tidak tertawa lagi, tapi aku tertawa lebih keras. Petik 1. Bai Muyu berteriak, yang tidak akan tertawa ketika ia tergores dizzy. Kemudian dia juga mengulurkan cakarnya untuk melawan terhadap Wu Sunyi. Meskipun Wu Sunyi dapat merasakan gatal dan tertawa, reaksinya tidak sekuat Bai Muyu, sehingga serangan Wu Sunyi adalah lebih galak, membuat Bai Muyu berkeringat seluruh. Lin Ming berkata-kata ketika melihat adegan ini. Dia meminta mereka untuk menghentikan pertempuran. Namun, mereka terus bertarung seolah-olah ia tidak ada. Sampai mobil berhenti, mereka berhenti berkelahi. Pada saat ini, mereka berkeringat dan pakaian mereka yang rusak. Lin Ming menoleh dan berkata kepada mereka, "Hei, saya mengatakan Anda benar-benar baik. Anda bisa bermain di dalam mobil. Saya tidak tahu. Saya pikir kalian berdua sedang bermain di dalam mobil." Petik 1. Bajingan, apa yang Anda katakan? Bai Muyu menatap Lin Ming. Wu merokoki juga tidak dari putih dia satu mata. Kemudian mereka mengatur pakaian mereka sedikit, mendapat off dan memasuki restoran. Aku senang hari ini. Aku akan memberimu apa yang kalian berdua inginkan. Bai Muyu sangat dermawan. Lalu aku dipersilakan. Lin Ming memerintahkan lebih dari selusin hidangan sekaligus, memilih yang paling mahal. Yah, apakah kamu sengaja melakukannya? Keringat di dahi Bai Muyu turun. Orang ini tidak hanya memesan selusin hidangan paling mahal, tetapi juga memesan sebotol puluhan yang paling mahal dari ribuan anggur merah. Tidak, aku punya nafsu makan besar. Kamu tidak tahu. Selain itu, apa hubunganmu dan aku? Karena kamu telah berbicara, aku tidak berani sopan. Lin Ming berkata dengan serius. Hidangannya dengan cepat disajikan, dan lebih dari selusin hidangan memenuhi meja, hampir tidak dapat meletakkannya. Ayo pergi, kata Lin Ming dengan kasar, makan seperti hantu lapar bereinkarnasi. Wu Sunyi dan Bai Muyu baru saja penuh setelah beberapa suap, dan kemudian menatap Lin Ming dengan mata besar. Melihat makanan lezat Lin Ming, saya tidak tahu. Saya pikir orang ini tidak makan. Tetapi keduanya tahu bahwa keterampilan memasak Lin Ming adalah dewa dapur. Yah, setelah memusnahkan semua makanan, Lin Mingcai merasakan perutnya puas dan menikmati dirinya sendiri. Bai Muyu tidak bisa membantu bertanya, apakah makanan ini benar-benar lezat? Lin Ming menggelengkan kepalanya, tentu saja, saya tidak bisa membandingkan dengan keterampilan memasak saya, dan kemudian dia tertawa, tapi itu lezat. Jika Anda punya dua untuk menemani saya untuk makan malam, tidak peduli seberapa buruk makanannya, itu saja juga kelezatan di langit. Petik 1. Fasih. Wu Sunyi dan Bai Muyu menatapnya pada saat bersamaan. Mereka bangkit dan akan pergi. Pada saat ini, Wu Sunyi tiba-tiba mengecewakan rasa sakit, dan kemudian menutup perutnya dengan tangannya. Wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin di dahinya keluar. Di bibirnya, lapisan hitam ungu dengan cepat muncul. Peracunan. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berseru. Kemudian dia memegang Wu Sunyi di punggungnya dan berbaring telentang. Kemudian dia menunjuk jari-jarinya di beberapa acupoints di leher dan hati Wu Sunyi untuk mencegah racun mengalir ke kepala dan hatinya. Pada saat ini, Bai Muyu juga memiliki situasi yang sama. Wajah Lin Ming mulai menunjukkan sedikit bermartabat, dan kemudian dia juga menyalakan beberapa acupoints di Bai Muyu. Gejalanya tidak memburuk. Kecelakaan di sini terjadi sangat tiba-tiba. Ketika pelayan datang, dia melihat bahwa Wu Sunyi dan Bai Muyu berbaring di tanah tak bergerak. Mereka takut sampai mati, dan tamu-tamu lain bangkit dengan panik. Tetapi saat berikutnya, seruan nyeri di restoran, dan kemudian kotoran. Putong, sejumlah besar pelanggan jatuh di toko, dan tidak ada yang selamat. Pemilik restoran tidak bisa membantu keluar. Dia segera tertegun dan memandang para tamu yang jatuh dengan kagum. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Pada saat ini, dia bahkan lupa memanggil polisi. Untungnya, seorang pelayan yang tenang mengingatkannya bahwa ia dapat memanggil polisi dan melakukan panggilan darurat. Pada saat ini, Lin Ming telah menyelesaikan inspeksi untuk Wu Sunyi dan Bai Muyu, dan kemudian ia merasa lega bahwa itu adalah semacam racun dengan toksisitas dan fluiditas yang lemah. Tentu saja, jika waktunya ditunda untuk waktu yang lama, hidupnya akan dalam bahaya. Ketika dia datang, dia memperhatikan bahwa ada toko obat di luar. Namun, dia tidak bisa pergi sekarang, jadi dia segera memanggil seorang pelayan untuk menuliskan nama 5 jenis herbal dengan pena dan kertas, dan meminta pria itu untuk membelinya kembali. Sekarang semua pelayan di toko takut. Secara alami, para pelayan tidak terkecuali. Selain itu, dia tidak bisa mengerti mengapa Lin Ming memintanya untuk membeli obat Cina saat ini. Bab 125. Herbal ini bisa detoksifikasi. Pergi dan beli kembali dengan cepat. Lin Ming meraung langsung. Ini mengejutkan para pelayan, tetapi dia masih tampak seperti dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Pada saat ini, pemilik restoran memperhatikan situasi di sini dan dengan cepat datang ke Lin Ming dan bertanya, "Apakah Anda seorang dokter?" Lin Ming berkata, "Aku tahu seni kedokteran." Petik 1. Pelayan itu masih melihat Lin Ming dengan kertas di tangannya, seolah-olah dia sudah kehilangan jiwanya. "Ada apa? Cepat!" Pemilik restoran meraung dan menendangnya. Pelayan pergi terburu-buru. Bahkan, 5 jenis herbal ini sangat umum. Setelah fusi, mereka dapat mendetoksifikasi racun. Dalam beberapa menit, pelayan akan kembali. Selama periode ini, Lin Ming menggunakan teknik acupoin yang sama untuk menyegel racun semua tamu beracun dan mencegah racun mengalir ke kepala dan jantungnya. Segera setelah pelayan kembali, seorang sirene terdengar. Mobil polisi dan ambulans tiba. Pemilik restoran telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Dia dengan cepat menyambut di polisi, dokter dan perawat. Sekelompok orang berkerumun ke restoran. Restoran, yang awalnya besar di daerah, tiba-tiba menjadi agak ramai. 2 perawat datang ke sisi Lin Ming, tetapi ketika mereka ingin membawa Wu Sunyi ditandu, mereka dihentikan oleh Lin Ming, berkata, "Pergi dan selamatkan yang lain dulu." Petik 1. Kemudian Lin Ming meringkuk 5 jenis pengobatan tradisional Tiongkok ke dalam mulut Wu Sunyi, dan pil lain ke mulut Bai Muyu. Meskipun kedua perawat merasa aneh, mereka segera pergi untuk memberikan pertolongan pertama kepada orang lain. Bagaimanapun, ada lebih dari selusin tamu yang jatuh di sini. Itu sama untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Pada saat ini, Lin Ming memperhatikan sesuatu dan tidak bisa membantu sedikit mengerutkan kening. Ternyata 2 polisi meminta pemilik restoran dan pelayan yang telah membeli bahan obat, dan mereka berempat menatapnya dari waktu ke waktu. Segera, setelah salah satu polisi memanggil 2 polisi lainnya, kedua polisi itu memandang ke arah Lin Ming dan segera datang ke Lin Ming. Kemudian salah satu polisi berkata, "Kemarilah, kami Kapten Chen memiliki sesuatu untuk ditanyakan." Petik 1. Lin Ming berkata dengan dingin, "Aku sibuk. Jika Kapten Chen ingin bertanya sesuatu padaku, tolong biarkan dia datang sendiri." Petik 1. "Kamu," kedua polisi itu tertegun oleh kata-kata Lin Ming, dan wajah mereka segera meledak. "Mereka akan mulai." Kapten Chen jelas mendengar kata-kata Lin Ming, dan dia sedikit terkejut. Kemudian dia datang sendiri, dan meminta 2 polisi untuk pergi sendiri. Kemudian Cheng Jun memandang Lin Ming dengan mata pemindaian dan bertanya, "Saya mendengar pelayan mengatakan bahwa Anda memintanya untuk membeli 5 jenis bahan obat, dan 5 jenis bahan obat ini dapat detoksifikasi, bukan?" "Sehat," Lin Ming menjawab dengan samar. Cheng Jun tidak peduli dengan sikap dingin Lin Ming. Dia menatap mata Lin Ming dan berkata, "Aku tahu sesuatu tentang kedokteran juga. Baru saja aku melihat gejala keracunan semua orang, tetapi aku tidak melihat racun seperti apa yang mereka racun. 5 jenis herbal itu juga umum terjadi herbal,
dan mereka tidak memiliki efek detoksifikasi. Bagaimana Anda menilai bahwa mereka dapat mendetoksifikasi? Petik 1. Mendengar ini, kata Lin Ming dengan senyum dingin, "Mengapa? Apakah Anda menginterogasi saya?" Wajah Chen Jun itu dingin, dan kemudian dia tidak berbicara. Dua polisi dipanggil langsung, menatap Lin Ming dan berkata bahwa dia kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Petik 1. Ya, kedua polisi itu menjawab dan akan berjuang melawan Lin Ming. Anak perempuan, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu." Pada saat ini, suara dengan rongga yang menangis terdengar, menarik perhatian semua orang di masa lalu. Lin Ming menatap Wu Sunyi dan Bai Muyu, yang baik-baik saja. Melihat bahwa masih ada pil yang tersisa di tangannya, dia bangkit dan pergi. Kedua polisi hanya ingin memulai, tetapi mereka takut dengan tatapannya. Maka mereka hanya melihat Chen Jun. Chen Jun mengerutkan kening dan menatap punggung Lin Ming, menunjukkan bahwa kedua polisi mengikutinya. Pada saat ini, Lin Ming telah pergi dan berjongkok dengan pil di tangannya. "Hei, apa yang kamu lakukan? Hentikan itu." Wanita itu ingin menghentikannya, tetapi Lin Ming hanya memasukkan pil ke mulut gadis itu. Kemudian gadis itu berbeduh kesakitan dan muntah seteguk darah hitam. Kemudian wajahnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah wanita itu tertegun, dia sangat gembira dan segera merasa berterima kasih kepada Lin Ming. Wajah Lin Ming tidak rileks. Matanya menatap gadis itu. Dia memiliki intuisi yang buruk bahwa racun di tubuh gadis itu tidak akan dihapus dengan mudah. Batuk. Benar saja, gadis itu batuk dengan keras, meludahkan seteguk darah, dan kemudian kepalanya miring ke satu sisi, seperti dia sekarat. Mata Lin Ming melintas warna-warna bijaksana, dan jari-jarinya menyentuh denyut nadi gadis itu. Anak perempuan, ada apa denganmu?" Wanita itu berteriak dan tidak membangunkan gadis itu. Kemudian matanya yang marah jatuh pada wajah Lin Ming dan berteriak, "Bajingan, kamu membunuh putriku. Datang dan tangkap pembunuhnya." Petik 1. Kedua polisi yang telah menonton segera menembak di Lin Ming. Namun, Lin Ming mengabaikan mereka dan tiba-tiba menamparkan gadis itu di dada. Sebuah ledakan energi keluar dari telapak tangannya dan memasuki tubuh gadis itu. Kedua polisi terkejut, dan aksi meraih bahu Lin Ming juga berhenti. Kemudian mereka saling memandang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa pada saat ini. Melihat ke belakang, saya melihat bahwa Kapten Chen tidak tahu di mana dia pergi. Wanita itu juga tertegun, dan kemudian berkata dengan marah, "Bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada putriku?" Telapak tangan ini tampaknya mengonsumsi banyak energi dan semangat Lin Ming. Setelah bernafas dalam, dia berkata, "Kesehatan putrimu belum terlalu bagus, kan?" "Yah, bagaimana kamu tahu? Putrimu mengantuk. Dia tidur setidaknya 12 jam sehari. Dia makan banyak dan memiliki temperamen yang buruk." Lin Ming berkata perlahan. Wanita itu tertegun. Kemudian dia bersemangat dan meraih lengan Lin Ming, "Kamu yang pertama melihat situasi putriku. Kamu adalah seorang dokter ajaib. Tolong bantu putriku." Petik 1. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Lin Ming, tetapi dia membawa putrinya untuk mengunjungi dokter yang terkenal dan tidak dikenal di seluruh negeri. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa putrinya dalam kondisi sehat. Hanya setelah dia menceritakan kisah putrinya, para dokter menunjukkan ekspresi takjub, tetapi mereka semua menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya. Mereka belum pernah melihat penyakit seperti itu, bahkan dalam buku-buku medis. Sekarang Lin Ming mengatakan semua ini, bagaimana mungkin wanita itu tidak bersemangat? "Kondisi putri Anda rumit. Anda perlu menjalani pemeriksaan terperinci sebelum Anda dapat memulai perawatan formal." Mata Lin Ming menyalakan warna yang berbeda dan berkata, "Tidak masalah, tidak masalah." Wanita itu berkata berulang kali, "Anda dipersilakan untuk memeriksa." Petik 1. Bab 126.
Dialah yang mendengar dokter. Petik 1. Pada saat ini, Chen Jun, Kapten Chen datang dengan seorang pria, dan dia berkata, ini pemuda itu. Dia menggunakan 5 jenis pengobatan Cina umum, dan memecahkan racun aneh. Saya curiga dia punya masalah. Saya datang ke restoran dengan seorang pria. Ya, Chen Jun baru saja pergi untuk memanggil Wen Jingnong. Melihat siapa pemuda itu, Chen Jun berkata, Wen Jingnong tidak bisa menahan tertawa dan berkata, Kapten Chen, namanya Lin Ming. Petik 1. Oh, apakah kamu kenal pria ini? Chen Jun sedikit terkejut dan terkejut. Wen Jingnong mengangguk, dia adalah dokter yang aku katakan sebelumnya. Petik 1. Apa, itu dia? Chen Jun bahkan lebih terkejut. Kakek Chen Jun dan Wen Jingnong adalah teman baik, dan Wen Jingnong menyaksikannya tumbuh dewasa. Wen Jingnong akan memberitahunya setiap orang aneh dan hal-hal yang dia temui. Pada saat itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Wen Jingnong tentang apa yang terjadi di Tianren Tradi Medicine Shop pada hari itu, Chen Jun ingin pergi ke Pengyu Group Company untuk melihat jenis mukjizat apa yang benar-benar mengagumi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu di sini. Awal Lin Ming secara alami mengherankannya lebih banyak. Melihat kedatangan Wen Jingnong, Lin Ming berdiri dan berkata, Dr. Wen, Anda di sini tepat pada waktunya. Terserah Anda. Petik 1. Melihat bahwa Wen Jingnong mengangguk dan setuju, Lin Ming kemudian berkata kepada wanita itu, situasi putri Anda oke sekarang. Saya akan memeriksanya lagi nanti. Petik 1. Setelah memberitahu wanita itu informasi kontaknya, Lin Ming datang ke Wu Sunyi dan Bai Muyu, dan kemudian bertanya, bagaimana perasaanmu? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Tidak ada yang salah. Namun, Bai Muyu masih dalam keadaan palpitasi. Dia mengatakan bahwa perasaan pada saat keracunan itu terlalu buruk, seolah-olah dia akan segera mati. Wu juga menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada ketidaknyamanan. Lin Ming berkata sambil tersenyum, bahkan, Anda tidak bisa merasakannya. Akan ada beberapa toksisitas yang tersisa di tubuh Anda. Saya akan kembali dan memeriksanya untuk Anda. Petik 1. Dan cek. Melihat bahwa Lin Ming tampaknya memiliki niat buruk, Wu Sunyi tidak bisa tidak waspada dan bertanya. Tentu saja. Lin Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Lin Ming dan 3 yang tersisa. Di dalam mobil, Bai Muyu tidak bisa membantu bertanya, Lin Ming, apa yang terjadi pada istri wakil wali kota Tan Mei Fang tadi? Apakah dia diracuni? Istri wakil wali kota. Lin Ming tertegun dan kemudian berkata, dia tidak diracuni. Ini putrinya yang diracuni. Namun, kondisi putrinya agak aneh. Aku harus kembali dan memeriksanya lagi untuk mencari tahu situasinya. Petik 1. Oh. Bai Muyu tidak mengajukan pertanyaan lagi. Beberapa menit kemudian, ketika dia sampai di rumah, Lin Ming baru saja memeriksa denyut nadinya, yang membuat Wu Sunyi merasa lega. 2 jam kemudian, Lin Ming tiba-tiba menerima panggilan telepon yang aneh. Dokter Lin, tidak, putriku tiba-tiba pingsan. Segera datang suara cemas dan bingung. Jangan khawatir, aku akan berada di sini, kata Lin Ming. 10 menit kemudian. Halo, aku di sini untuk melihat putri Tan Mei Fang. Setelah keluar dari mobil, Lin Ming pergi ke gerbang villa dan berbicara dengan seorang pria yang terlihat seperti pengawal. Apakah kamu dokter Peng? Tanya pengawal itu. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Namaku Lin Ming. Aku dokter Lin. Petik 1. Bodyguard tidak berbicara lagi. Tampaknya dia tidak ingin mengundang Lin Ming sama sekali. Bagaimana situasinya? Lin Ming sedikit bingung, dan kemudian menekankan, aku dokter Tan Mei Fang diundang untuk menemui putrinya. Petik 1. Apakah kamu benar-benar seorang dokter? Wajahnya masih penuh kecurigaan. Dia melirik Lin Ming, dan mata bodyguard menjadi tajam. Dia menatap Lin Ming dan berkata, kurasa kau terlihat seperti dokter. Pergi,
Atau Anda akan menyesal datang ke dunia ini ketika saya melakukannya. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa merasa sedikit marah. Dia datang ke sini untuk membantu orang-orang menemui dokter. Tanpa diduga, ia ditolak oleh sikap ini. Saat ini, dia mendengus dengan dingin dan berkata, "Benarkah itu? Lalu aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku menyesalinya." Petik 1. Bodyguard tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak berharap bahwa Lin Ming, seorang pria muda, tidak menunjukkan rasa takut padanya. Kemudian matanya tiba-tiba menatap, esensinya menembak, dan dia minum banyak di mulutnya. Lalu dia menendang Lin Ming di dada. Tendangan ini cepat dan sengit. Bahkan praktisi seni bela diri mungkin tidak dapat menghindarinya. Tapi Lin Ming mengelak dengan ringan, dan tidak hanya dia menghindar, tetapi di sisi lain, dengan senyum di bibirnya, dia mengangkat kakinya dan langsung menendang selangkangan bodyguard. Aduh! Tiba-tiba, pengawal mengucapkan teriakan, tubuhnya melengkung, wajahnya merah, dan dahinya penuh keringat. Untungnya, dia masih sehat. Jika dia mengubah tubuhnya, aku khawatir dia akan runtuh di tanah sekarang. Kemudian Lin Ming melihat penampilan bodyguard yang menyakitkan dan bertanya dengan senyum, "Kenapa, tidakkah kamu ingin aku menyesal datang ke dunia ini? Aku akan menunggu dan melihat." Petik 1. Ayo. Bodyguard menatap Lin Ming dan teriakan. Segera, 4 pria kekar kehabisan halaman. "Zhao Lin, ada apa? Ada apa?" Salah satu pria bertanya dengan tenang. Dia mengatakan pengawal Zhao Lin menunjuk ke Lin Ming, dia ingin masuk ke rumah Wang. Petik 1. Apa? Dia sendiri. Keempat pengawal segera melihat Lin Ming. Mereka tidak percaya untuk pertama kalinya. Kecuali jika bocah itu tidak mau mati, mereka berani masuk. Kemudian dia memperhatikan ekspresi menyakitkan Zhao Lin. Salah satu dari mereka terkejut dan bertanya, "Kataku Zhao Lin, kamu tidak akan dipukuli oleh bocah ini yang tidak memiliki rambut yang sama, kan?" Aku, wajah merah Zhao Lin bahkan lebih merah. Orang lain kemudian bertanya, "Bagaimana Anda menutupi selangkangan Anda?" Apakah bocah ini? Zhao Lin segera sepasang wajah tidak ada wajah untuk melihat penampilan orang-orang, beberapa raungan marah, "Saya katakan, Anda tidak memperhatikan saya, bocah ini ingin masuk, Anda masih tidak memukulinya." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming berkata, "Tan Meifang baru saja memanggil saya dan meminta saya untuk datang ke sini. Jika Anda memintanya keluar, Anda akan tahu jika saya datang ke dokter." Petik 1. Pada saat ini, sebuah mobil muncul, berhenti dan turun seorang pria yang lembut di awal 30-an dengan sepasang kacamata berbingkai hitam, diikuti oleh 2 asisten dengan sebuah kotak di tangan mereka. Pria yang lembut itu datang dan berkata kepada pengawal, "Nama saya Peng Xijian. Saya di sini untuk melihat putri wakil wali kota Wang Zhengzong." Petik 1. Peng Xijian, dokter. Peng, apakah Anda dokter Peng Xijian yang terkenal? Silakan masuk. Kami sudah menunggu Anda untuk waktu yang lama. 3 pengawal terpana dan segera merespons. Mereka dengan cepat menyambut Peng Xijian dan 2 asistennya. Bab 127. Bersenandung. Kemudian Zhao Lin mendengus dingin ke Lin Ming, "Kau satu-satunya yang disebut dokter. Di awal 20-an, dia paling murid. Dia berani mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter. Dia berani datang untuk melihat putri dari wakil wali kota dan menyingkirkan saya." Petik 1. Sisa pengawal lainnya juga membuka mulutnya dan berkata, "Anak muda, kembali belajar keras dan tidak tersesat. Keluarga Wang bukan pembohong yang ingin Anda masukkan, dan kami tidak akan membiarkan pembohong masuk keluarga Wang." Petik 1. Selain dirinya sendiri, ada seorang dokter yang datang untuk melihat putri Tan Meifang. Lin Ming sedikit terkejut dengan ini. Selain itu, menilai dari sikap hormat 5 pengawal terhadap Peng Xijian, memastikan bahwa keterampilan medis Peng Xijian tidak buruk. Lin Ming berpikir bahwa dia tidak perlu masuk,
tetapi dia juga sangat kesal dengan tangisan penipu dua orang, jadi dia berkata, pertama-tama, aku bukan penipu. Tepatnya, aku seorang dokter pengobatan Cina, tetapi karena ada dokter yang datang, saya tidak akan masuk, tetapi sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda hadiah. Petik 1. Kata-kata jatuh, pada dua pengawal bingung, Lin Ming menendang dua kaki, baik di selangkangan kedua pengawal. Segera, kedua suara, "Ao Wu," terdengar hampir bersamaan. Karena dua tendangan Lin Ming terlalu ganas, mereka tidak tahan waktu ini. Mereka jatuh ke tanah dan bahkan berguling. Lin Ming bertepuk tangan dan berkata, aku akan memberimu sedikit pelajaran. Aku akan melihat apakah kamu berani memanggil pembohong dengan santai di masa depan. Saya akan berbalik dan pergi. Dr. Lin, akhirnya kamu di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, seorang sosok dengan cepat berjalan keluar. Ketika Lin Ming berbalik, dia melihat seorang wanita paruh baya di awal 40-an, dengan pandangan mental yang sangat buruk. Dia sangat lelah tetapi nyaris tidak didukung. Itu Tan Meifang. Pada saat ini, Lin Ming berkata, Nyonya Wang, karena seorang dokter datang untuk melihat putrimu, aku tidak harus masuk. Aku akan pergi dulu. Petik 1. Tan Meifang berkata dengan tergesa-gesa, Dr. Lin, tunggu sebentar. Sebenarnya, saya tidak mengundang dokter ini. Suamiku yang mengundangnya. Sejujurnya, suamiku tidak percaya pada pengobatan Cina tradisional. Dia tidak bisa membujuk saya untuk mengundang obat tradisional Cina, jadi dia menyewa seorang obat barat sendiri. Saya tidak memiliki prasangka terhadap pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan barat. Bahkan, apa yang bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang semua keterampilan medis yang baik. Sekarang setelah Anda datang ke sini, mengapa Anda tidak pergi dulu dan melihat putri saya? Petik 1. Setelah memikirkannya, Lin Ming mengangguk dan setuju untuk melihat putri Tan Meifang. Kedua pengawal berbaring di tanah itu konyol. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming benar-benar seorang dokter, dan dia tampaknya menjadi dokter ajaib. Setelah masuk, Tan Meifang mengambil Lin Ming ke lantai 2. Pada saat ini, di luar kamar tidur di lantai 2, ada 5 orang. Mereka jelas anggota keluarga. Meifang, kemana saja kamu? Dokter. Peng sudah melihat seorang dokter untuk putrinya. Dengan keterampilan medis dokter Peng, dia akan segera sembuh. Petik 1. Melihat Tan Meifang, Wang Zhengsong berkata dengan nada pengaduan, kegembiraan dan harapan. Sehat. Setelah mengangguk, Tan Meifang memandang Lin Ming dengan penuh syukur dan berkata, inilah yang saya sebut Dr. Lin. Dia juga di sini. Saya akan membiarkannya melihat situasi King Lian nanti. Petik 1. Melihat Lin Ming, Wang Zhengsong mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak percaya pada seni pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi bahkan pengobatan tradisional Tiongkok tidak semudah Lin Ming. Dalam kesannya, pengobatan tradisional Tiongkok selalu menjadi lelaki tua berambut abu-abu. Seperti 5 pengawal, ia segera mengidentifikasi Lin Ming sebagai pembohong. Dia memandang Lin Ming dengan dingin dan berkata, saya tidak tahu bagaimana Anda mendapat kepercayaan Meifang, tetapi Anda tidak bisa menipu saya. Sekarang, silakan tinggalkan rumah saya segera, atau saya akan menelepon polisi. Petik 1. Lin Ming, di sisi lain, tidak memiliki ekspresi. Dia hanya berjanji untuk melihat putri Tan Meifang. Sekarang dia memiliki dokter bernama Peng Xijian, dia tidak bermaksud melakukan apapun. Tan Meifang berdiri dan memandang suaminya dengan marah. Dia berkata, di tengah, apa yang kamu lakukan? Aku mengundangmu. Jika kamu ingin mengusir orang, kamu bisa mengusir mereka denganku. Petik 1. Meifang, kamu, Wang Zhengsong tersedak oleh kata-kata Tan Meifang, hampir kehabisan napas. Kemudian, dia masih memandang Lin Ming dengan wajah siaga dan berkata, selama aku di sini, orang-orang yang berantakan tidak dapat melangkah ke pintu kamar putriku. Petik 1.
Sebagai obat tradisional Tiongkok, Lin Ming tampaknya jauh lebih muda. Namun, dia benar-benar seorang dokter ajaib. Dalam hal belajar kedokteran, ia berbakat. Orang tua itu mengatakan bahwa dia lebih baik dari biru sekarang. Dalam hal keterampilan medis, ia jauh lebih baik daripada pria tua berusia 80 tahun. Dan dokter yang kuat pertama kali diidentifikasi sebagai pembohong, dan sekarang dia dikatakan berantakan. Tidak peduli seberapa baik temperinya, Lin Ming tidak tahan. Bersenandung. Dengan ham yang dingin, Lin Ming berkata, "Jangan khawatir, saya tidak ingin pergi ke kamar putri Anda, dan saya tidak berencana untuk menemui dokter untuk putri Anda." Petik 1. Ya. Tidak ada yang terbaik. Karena Lin Ming mengatakan itu, Wang Zhengzong tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Lin Ming juga diundang oleh Tan Meifang. Tan Meifang berbisik di samping Lin Ming, "Maaf, dokter. Lin, saya tidak berharap suami saya memperlakukan Anda seperti ini. Saya harap Anda tidak membawanya ke hati." Petik 1. Tidak ada. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Ketika pintu kamar dibuka, Peng Xijian dan kedua asistennya keluar. Wang Zhengzong segera bertanya dengan gugup, "Dokter Peng, bagaimana putriku sekarang?" Mata Peng Xijian melintas dan berkata, "Jangan khawatir, saya telah memberikan perawatan yang ditargetkan putri Anda. Pada dasarnya oke. Saya akan terus mengamati selama 3 hari lagi. Apakah putri Anda dapat bangun setelah 3 hari tergantung pada putri Anda." Tekad. Petik 1. Wang Zhengzong tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Dia berulang kali menyatakan terima kasih dan pujian untuk Peng Xijian, dan kemudian bergegas ke kamar. Tan Meifang mengerutkan kening lebih erat saat ini. Dia tidak bisa mengerti arti kata Peng Xijian. Dia pergi ke Peng Xijian dan bertanya, "Dokter Peng, bisakah putriku benar-benar bangun dalam 3 hari?" Peng Xijian tampaknya sedikit tidak sabar. Dia berkata, "Penyakit putrimu benar-benar baik-baik saja, tetapi apakah dia bisa bangun tergantung pada tekadnya." Petik 1. Ini, wajah Tan Meifang agak jelek. Pada saat ini, Peng Xijian menambahkan, "Dengan cara ini, Anda berbicara lebih banyak di telinga putri Anda, yang juga dapat membantu putri Anda bangun sesegera mungkin." Petik 1. "Ah, King Lian, putrinya, ada apa denganmu? Jangan menakuti ayah." Petik 1. Saat itu, seruan Wang Zhengzong keluar dari kamarnya. Bab 128. Apa masalahnya? Tan Meifang segera bergegas masuk, dan wajahnya sangat berubah. Pada saat ini, dia melihat anggota tubuh Peng Qinglian berkedut dan 7 brorieksnya berdarah. Dia tampak mengerikan. Peng Xijian dan kedua asistennya segera mengikutinya. Melihat Peng Qinglian di tempat tidur, Peng Xijian memflash warna aneh di matanya dan berkata, "Jangan gugup. Itu hanya reaksi normal setelah perawatan." Petik 1. Kemudian dia meminta seorang asisten di sampingnya untuk menyuntikkan Peng Qinglian dengan sebotol obat kecil. Benar saja, Peng Qinglian segera tenang, dan kemudian 7 lubang berhenti berdarah. Tetapi dalam waktu kurang dari setengah menit, anggota tubuh Peng Qinglian berkedut lagi, dan 7 lubangnya berdarah lagi. Kali ini, darah itu hitam, yang bahkan lebih mengejutkan. Pada saat yang sama, EKG pada instrumen terdekat mulai berfluktuasi dengan keras. "Qinglian!" Dengan seruan, Tan Meifang hampir tidak bisa menahan tangisan. "Qinglian!" Wang Zhengzong juga menahan air matanya dan berteriak, lalu dengan marah meraih Peng Xijian, yang memiliki mata konyol di sampingnya, dan berteriak, "Dokter Peng, bukankah Anda mengatakan ini adalah reaksi normal? Bukankah Anda seorang siswa top di Harvard Medical School? Tetapi situasi putri saya lebih buruk sekarang. Dia sekarat." Petik 1. Kedua asisten itu segera menghalangi Wang Zhengzong, sementara Peng Xijian sendiri mulai menyelamatkan Wang Qinglian dengan berbagai instrumen medis canggih. Meskipun Wang Qinglian mulai tenang, pada saat yang sama, ada EKG. Setetes
ECG sepenuhnya menjadi garis lurus. Peng keringat Peng Sijian berkata, maaf, saya mencoba yang terbaik. Petik 1. Apa? King Lian. Dalam linglung, Tan Meifang tiba-tiba memberi seruan kesedihan dan bergegas ke Wang King Lian, menangis, King Lian, putriku, bagaimana kamu bisa meninggalkan ibumu? Kamu baru berusia 18 tahun, kamu masih sangat muda. Bagaimana kamu bisa begitu kejam untuk meninggalkan ibumu, putriku? Bangun, bangun. Selama kamu bangun, kamu bisa melakukan apa saja untuk ibumu. Putri, putri. Kemudian dia menarik Lin Ming ke tempat tidur dan berkata, Dokter Lin, Anda adalah seorang dokter. Anda dapat membawa orang mati kembali ke kehidupan. Tolong selamatkan putri saya, selamatkan putri saya. Petik 1. Aku akan memeriksanya dulu, lalu coba lagi. Lin Ming berkata dengan sedikit cemberut ketika dia melihat wajah, yang kehilangan vitalitasnya tetapi masih sangat indah. Tan Meifang, apakah kamu gila? Ketika Wang Zhengzong mendengar ini, ia menunjuk ke Lin Ming dan berteriak pada Tan Meifang, anak perempuan saya seperti ini. Apakah Anda ingin membiarkannya beristirahat? Anda juga membiarkan orang yang tidak dikenal menyentuh putri Anda sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Peng Sijian juga berkata, Tuan dan Nyonya Wang, harap bersabar. Tidak ada yang mengira itu akan menjadi hasil seperti ini. Terima kenyataan. Putriku tidak bisa kembali ke surga. Petik 1. Diam. Tan Meifang meraung pada Peng Sijian, putriku akan seperti ini. Semuanya disebabkan olehmu. Sebelum kamu datang, putriku dalam koma, tapi itu tidak ada yang berbeda. Ketika kamu datang, putriku menjadi seperti ini. Kamu membunuhku anak perempuan. Petik 1. Wajah Peng Sijian menjadi sangat jelek. Di bidang medis, ia dihormati dan dikagumi di mana-mana. Tidak ada yang berani meludahi wajahnya seperti ini. Dia segera memanggil, Tan Meifang, tidak ada gunanya memarahiku. Jika putrimu meninggal, dia akan mati. Bahkan jika immortal datang, dia tidak bisa diselamatkan. Oh, apa itu? Bagaimana jika aku bisa mendapatkan orang kembali sekarang? Pada saat ini, Lin Ming berkata dengan lembut. Ini Peng Sijian tertegun, dan kemudian menanyakan tentang Tan Meifang. Ini adalah pengobatan Cina, Lin Ming. Tan Meifang segera berkata bahwa pada saat ini, dia menaruh semua harapannya di Lin Ming. Oh, pengobatan Tiongkok. Peng Sijian menatap Lin Ming dengan hati-hati, universitas mana yang Anda pelajari dalam pengobatan Tiongkok? Saya tahu beberapa pakar terkenal di perguruan tinggi Cina yang terkenal di Cina. Petik 1. Lin Ming menggelengkan kepalanya, saya hanya pergi ke sekolah dasar selama 2 tahun. Petik 1. Apa? Peng Sijian segera menatap Tan Meifang dan berkata, apa maksudnya dengan itu? Dia tidak percaya Lin Ming sama sekali. Yang belum menerima setidaknya 9 tahun pendidikan wajib akhir-akhir ini. Tan Meifang juga terkejut. Pemahamannya tentang Lin Ming sebenarnya kosong, karena ketika dia berada di restoran, dia memberitahu Wang Qinglian tentang penyakitnya, dan kemudian dia menganggap Lin Ming sebagai dokter ajaib. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming hanya berkunjung ke sekolah dasar selama 2 tahun. Salah satu asisten membuka mulutnya dengan cara yang aneh dan berkata, lelucon besar. Seorang lelaki yang tidak diketahui berasal dari sekolah dasar selama 2 tahun berani mengatakan bahwa ia dapat membangunkan orang mati. Tan Meifang, bagaimana Anda membawa pulang pembohong? Petik 1. Tan Meifang juga bisu. Dia tidak bisa mengatakan apa yang dia derita. Sekarang dia hanya memiliki satu ide di dalam hatinya, yaitu, Lin Ming benar-benar seorang dokter ajaib dan memiliki kemampuan untuk membangunkan putrinya sekarang. Dia dikatakan sebagai pembohong lagi. Lin Ming sedikit marah saat ini. Dia berkata dengan dingin, pemiliknya belum membuka mulutnya. Bagaimana anjing itu bisa meneleponnya? Dokter Peng, Anda benar-benar harus merawat anjing dengan baik di sekitar Anda.
Petik 1. Tiba-tiba, Peng Sijian mengerutkan kening. Meskipun dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, dia juga sedikit tidak senang ketika dia diberitahu bahwa asistennya adalah anjing jahat. Dan asisten ini lebih marah, langsung melompat, "Aku bersihkan, kamu lumpuh, kamu bilang siapa anjing itu?" "Haha, aku akan memberitahumu siapa anjing itu." Lin Ming mengangkat bahu. Asisten lain juga memberikan ham yang dingin dan berkata dengan dingin, "Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat membangunkan Wang Qinglian sekarang? Lalu Anda cepat-cepat, jika Wang Qinglian tidak bisa bangun. Oh, lutut dan ajari aku cara menggonggong dan kencing. Pada saat itu, aku akan melihat siapa anjing jahat itu." Petik 1. Asisten ini sangat jelas tentang identitas Peng Sijian. Peng Sijian adalah siswa terkenal Harvard Medical School. Dia telah memenangkan beasiswa setiap tahun dan menerbitkan beberapa makalah sensasional di jurnal medis di rumah dan di luar negeri. Dan asisten ini, saya juga mahasiswa utama sekolah kedokteran, tetapi tidak mudah untuk menjadi asisten Peng Sijian. Dimanapun mereka pergi, mereka semua tertarik oleh profesi medis. Dalam menghadapi penyakit Wang Qinglian, mereka tidak berani menjamin bahwa mereka akan disembuhkan. Sekarang, seorang anak muda seperti itu yang belum menyelesaikan sekolah dasar berani mengatakan bahwa dia bisa bangun Wang Qinglian. Ini tidak diragukan lagi fantasi. Bagaimana kedua asisten ini bisa percaya? Bab 129. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau aku bisa bangun Wang Qinglian, Anda dapat belajar bagaimana untuk kulit dan kencing di depan semua orang." Petik 1. Tidak masalah. Asisten setuju, dan kemudian melihat Lin Ming dengan menggoda tampilan, seolah-olah ia telah melihat Lin Ming sangat malu dengan penghinaan. Dia meminta Lin Ming, "Dapat Anda benar-benar membuat anak saya bangun sekarang?" "Sehat." Lin Ming mengangguk. "Berpura-pura, Nima. Anda akan muncul sebentar." Dua asisten mencibir. "Nah, apakah Anda memikirkan diri Anda sebagai abadi? Dapatkah Anda membawa kembali mati untuk hidup?" Peng Sijian juga melihat Lin Ming dan memberikan ham dingin. "Saya bukan abadi, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk membawa kembali orang mati." Lin Ming berkata dengan ringan. Dr. Lin, Tan Meifang tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas. Dia berpikir bahwa Lin Ming benar-benar tak berdaya. Lin Ming isyarat padanya untuk tidak khawatir, dan kemudian berkata, "Meskipun saya tidak bisa membawa kembali orang mati, selama orang masih memiliki napas, aku bisa menyelamatkan mereka." Dia menunjuk Wang Qinglian di tempat tidur dan berkata, "Dan dia tidak mati." Petik 1. Apa? Tidak mati? Tiba-tiba, semua mata di ruangan jatuh pada Lin Ming. Tan Meifang bahkan lebih bersemangat. Sementara Wang Zhengzong sangat gembira, ia juga penuh dengan keraguan tentang Lin Ming. Adapun Peng Sijian dan dua asistennya, mereka melihat Lin Ming dengan tampilan yang sama dari orang gila dan pembohong. Pada saat ini, Lin Ming tidak banyak bicara. Dia pergi untuk meletakkan jarinya pada denyut nadi pergelangan tangan kanan Wang Qinglian, dan kemudian merasa denyut nadi. Ini sangat lucu. Semua orang sudah mati, masih merasa denyut nadi. Berpura-pura, Nima berpura-pura, melihat bagaimana Anda berpura-pura. Petik 1. Lihat, dua asisten menghina tanpa henti. Dan bukan itu Wang Zhengzong tidak ingin menghentikannya, tapi Tan Meifang telah menyeretnya ke satu sisi. Lin Ming terus pulsa, dan pada saat yang sama hati-hati memeriksa Wang Qinglian ini fitur wajah dan lidah. Lalu ia berhenti untuk merasakan denyut nadi dan berkata, "Saya bisa bangun pasien sekarang." Petik 1. Kemudian ia mengabaikan orang-orang di dalam ruangan. Lin Ming mengambil gulungan kulit hewan dan membukanya, mengungkapkan puluhan jarum perak dalam. Tentu, ini adalah jarum Jiulong Allah bahwa Zhang telah memberinya sebelumnya. Melihat gulungan kulit binatang Lin Ming mengambil keluar, Peng Sijian tertegun sejenak. Gulungan sabuk hewan memberinya rasa yang kuat keakraban. Dia pasti telah melihat itu sebelumnya,
tapi ia tidak bisa mengingat kapan dan di mana ia telah melihatnya. Adapun keterampilan medis Lin Ming, Tan Meifang secara alami sudah tidak diragukan lagi. Pada saat ini, ia melihat bahwa Lin Ming mengeluarkan satu set jarum perak dengan sungguh-sungguh, yang tampak cukup mengesankan. Kecurigaan Wang Zheng Lin Ming di tengah perlahan-lahan memudar. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan 9 jarum perak dari ketebalan yang berbeda dan panjang, dan melihat bahwa 9 jarum bersinar dengan cahaya redup perak, memancarkan dingin samar. Kemudian Lin Ming menempatkan 9 jarum perak menjadi beberapa titik akupuntur penting di kedua sisi candi Wang Qinglian, dan mulai mengikuti langkah yang sangat penting. Dia mengambil beberapa napas dalam, lalu mengeluarkan telapak tangannya dan memegang salah satu jarum perak. Lin Ming mulai berkonsentrasi, dan kemudian berkonsentrasi pada kontrol Qi, melalui transmisi jarum perak, merambah ke titik akupuntur. Kurang dari 1 menit, dahinya telah mengalir lapisan keringat. Lalu Lin Ming dirilis tangannya, dan 2 jarum perak gemetar lembut. Ini, Wang Zhengzong terkejut. Pada saat yang sama, ia senang bahwa ia percaya Lin Ming dan tidak mengusir dia keluar. Sekarang tampaknya bahwa Lin Ming adalah bukan orang biasa. Mungkin dia bisa menyelamatkan hidup putrinya. Dia tidak berani bernafas. Dia memandang setiap gerakan Lin Ming tanpa berkedip. Pada saat ini, ketika pasukan Qi perlahan-lahan menembus melalui jarum perak dari acu points, jejak lendir hitam mulai mengalir keluar, memancarkan bau yang buruk. Ini membuat Tan Meifang, Wang Zhengzong, Peng Sijian dan orang lain tiba-tiba menahan napas dan menunjukkan kagum. Mereka tidak mengerti apa artinya sejenak. Pada saat ini, wajah Lin Ming menjadi bermartabat. Dia bisa melihat bahwa lendir hitam adalah semacam racun. Dia segera menyadari bahwa saya takut bahwa penyakit aneh Wang Qinglian adalah penyebab utama kematian. Bahkan, itu adalah racun di tubuhnya. Racun di tubuh Wang Qinglian juga merupakan racun aneh. Untuk pertama kalinya, ia mengingatkan Lin Ming dari 5 racun di Fang Kexin, Putri Fang Yi dan Qian Hui. Hanya dalam beberapa hari, 2 jenis racun aneh muncul. Apakah itu hanya kebetulan? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata. Pada saat yang sama, Lin Ming terus memegang jarum perak di kedua tangan, dan menembus Qi ke dalam tubuh Wang Qinglian melalui jarum perak untuk mengusir racun. Sekitar setengah jam kemudian, keringat di dahi Lin Ming telah menyelinap ke pelipisnya, dan wajahnya lebih atau kurang pucat. Ketika Wang Zhengzong melihat ini, ia secara alami mengerti bahwa itu adalah Lin Ming yang mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan putrinya. Saat ini, dia tidak lagi ragu tentang Lin Ming. Pada saat yang sama, ia tidak dapat membantu tetapi memiliki sedikit kekaguman terhadap Lin Ming. Pada usia muda, ia memiliki teknik akupuntur yang magis. Beberapa menit kemudian, lendir hitam mulai memudar, dan kemudian ada darah merah cerah yang mengalir keluar. Akhirnya selesai. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya menghela nafas lega. Dokter, Lin, putriku telah diselamatkan. Tan Meifang segera memandang Lin Ming, gugup dan penuh harapan. Itu diselamatkan. Lin Ming masih sedikit mengerutkan kening. Wang Zhengzong segera mengangkat hatinya ke tenggorokannya. Situasi putri Anda jauh lebih rumit daripada yang saya harapkan. Lendir hitam sebenarnya adalah racun. Saya hanya memaksa racun di tubuh putri Anda terlebih dahulu. Lin Ming memikirkannya. Peracunan. Wajah Wang Zhengzong dan Tan Meifang tiba-tiba berubah. Lin Ming kemudian berkata, terlebih lagi, itu bukan racun umum. Saya khawatir tidak ada yang bisa melihatnya kecuali beberapa orang. Untungnya, waktu keracunan tidak lama, kalau tidak saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jarum Jiulong. Pada saat ini, raungan yang bersemangat terdengar, dan Peng Sijian tampak dengan rakus pada gulungan kulit binatang di tangan Lin Ming. Itu benar. Ini benar-benar jarum 9 naga. Lin Ming merasa bahwa dia melihat Peng Sijian karena suatu alasan. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba terlihat sangat bersemangat.
Melihat Lin Ming menatapnya, Peng Sijian menyadari bahwa dia memiliki beberapa kesalahan. Setelah batuk menyembunyikan masa lalu, dia memandang Lin Ming dengan dingin dan berkata, "Oh, aku tidak berharap kamu adalah pencuri ketika kamu masih muda." Petik 1. Lin Ming tertegun dan kemudian mengerutkan kening. "Apa maksudmu dengan itu?" Bab 130. Kamu tidak mencuri jarum ajaib Jiulong ini, apakah kamu membelinya? Peng Sijian menunjuk ke jarum 9 naga di tangan Lin Ming dan berkata dengan ham yang dingin. Bersenandung. Lin Ming hanya mendengus, dan kemudian dia terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang yang tidak masuk akal. Ham. Peng Sijian juga memberikan ham yang dingin. Tangannya tiba-tiba menjangkau Lin Ming, "Beri aku 9 naga Allah jarum." Petik 1. Sehat. Wajah Lin Ming mulai dingin. "Ada apa?" "Tentu saja, aku ingin mengembalikan jarum Jiulong. Sekarang kamu berikan padaku. Aku tidak bisa memberitahu Zhang Guo, atau aku tidak bisa memanggil polisi." Peng Sijian terus terlihat serakah, menatap jarum Jiulong di tangan Lin Ming dan berkata, "Ya, dia akhirnya ingat kapan dan di mana dia melihat gulungan kulit binatang ini. Ketika dia berada di Zangjia 3 tahun lalu, dia diundang ke Zangjia. Dia pergi ke Zangjia dengan penyelia doktoralnya. Kemudian ketika penyelia doktoralnya melihat kulit, ia menawarkan 10 juta dolar. Pada saat itu, dia terkejut dengan tawaran itu. Tanpa diduga, gulungan persembunyian yang biasa bernilai tokoh astronomi. Namun, pada saat itu, Zhang Guo, pemilik kulit, tidak peduli berapa banyak tutor doktoralnya yang ditawarkan, dengan tegas mengguncang kepalanya dan menolak untuk menjualnya, mengatakan bahwa itu adalah pusaka keluarga dan disediakan untuk warisan. Karena itu, pusaka yang berharga akan muncul di tangan Lin Ming. Lin Ming tidak mencurinya, dan bagaimana dia mendapatkannya? Mendengar kata Zhang Guo, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memikirkan Zhang Tua yang ditemuinya di rumah Fang Yi. Pasti Zhang Guo yang dikatakan Peng Sijian. Memikirkan hal ini, Lin Ming berkata, "Set jarum Jiulong ini adalah hadiah dari Zhang." Petik 1. Apa? Untuk sesaat, mata Peng Sijian lebih besar dari sapi itu. Dia memandang Lin Ming seperti hantu dan berkata dengan dingin, "Ini banyak omong kosong. Apakah Anda tahu berapa harga set jarum Jiulong ini? Berapa nilainya?" Lin Ming bertanya dengan ringan. 30 juta, dan dolar itu. Peng Sijian berkata, menggigit giginya. "Oh." Lin Ming terkejut. Melihat Peng Sijian, katanya sambil tersenyum, "Jika aku memberimu jarum Jiulong, kamu tidak berniat mengembalikannya." Petik 1. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu? Peng Sijian melotot dan kemudian mengancam Lin Ming, "Anda sebaiknya memberi saya set Jiulong Shenzhen ini, jika tidak, jangan melengking denganku lagi. Jika Anda memiliki kemampuan, hubungi polisi. Jika Anda memiliki kemampuan, hubungi Zhang Guozhang." Dengan dengusan, Lin Ming mengabaikan Peng Sijian, dan kemudian matanya jatuh pada Wang Qinglian. "Kamu?" Peng Sijian menatap Lin Ming dengan mata suram, dan kemudian berbalik dan keluar. Dia benar-benar memanggil Zhang Guo, "Zhang, ada kecelakaan. Anda harus datang ke rumah wakil wali kota cepat." "Benar, sekarang, ini mendesak." "Oh, benar, lebih baik untuk membawa beberapa polisi. Ini benar-benar suatu hal yang mendesak yang besar. Ketika Anda datang, Anda akan jelas. Saya tidak bisa menjelaskan untuk sementara setengah." Petik 1. Di dalam kamar tidur. Pada saat ini, kelopak mata Wang Qinglian di tempat tidur pindah dan matanya langsung membuka. Ketika ia melihat bahwa Wang Zhengzong dan Tan Meifang berdua di sana, Wang Qinglian memanggil ibu dan ayah. "Anak perempuan." Tiba-tiba berseru, Tan Meifang tidak bisa membantu tetapi menerkam pada Wang Qinglian, "Putri, Anda akhirnya bangun, Anda akhirnya bangun." Petik 1. Lalu ia berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda. Anda tidak tahu. Peng Sijian hanya mengatakan bahwa Anda mati."
Ibu dan ayah merasa bahwa langit telah runtuh. Petik 1. Wang Qinglian, berusia 18 tahun, memiliki wajah cantik dan murni. Meskipun dia pucat saat ini, dia tidak bisa menyembunyikannya indah keindahan. Ketika mata yang indah sedikit berubah, cahaya matanya jatuh di wajah Lin Ming. Ketika dia melihat Lin Ming, ada jejak kejutan di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan juru selamatnya begitu muda, tidak jauh lebih tua darinya. Terima kasih telah menyelamatkanmu. Wang Qinglian berkata dengan bibir tak berdarah pucat. Terima kasih sedikit sebelumnya. Aku belum menyembuhkanmu. Lin Ming sedikit tersenyum. Untuk sementara waktu, ia tidak terhindarkan tidak tertarik dengan penampilan murni Wang Qinglian. Wang Qinglian benar-benar terjaga. Petik 1. Setelah panggilan, saya kembali untuk melihat bahwa Wang Qinglian benar-benar bangun. Peng Xijian tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti hantu. Memang, Peng Xijian merasa seperti telah melihat hantu. Dalam hal kedokteran, dia bukan pencari reputasi. Dia memiliki bakat nyata dan pembelajaran praktis. Ketika dia menilai bahwa Wang Qinglian meninggal, dia benar-benar tidak dapat kembali ke surga. Tapi sekarang, ada apa? Untuk sesaat, dia mematahkan kepalanya dan tidak bisa mengerti. Tiba-tiba, matanya jatuh pada gulungan kulit binatang di tangan Lin Ming. Tiba-tiba, dia merasakan kilatan cahaya di benaknya. Dia sangat bersemangat. Dia berkata dalam hatinya, ya, itu pasti karena set jarum Jiulong ini. Kalau tidak, bagaimana anak ini bisa kembali dari kematian? Tidak heran guru membayar dengan harga tinggi untuk membeli set jarum Jiulong ini. Ternyata dia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali kehidupan. Petik 1. Peng Xijian menekan kegembiraan batinnya. Kemudian dia datang dan berkata kepada Wang Zhengzong dengan tampilan sukacita besar, Wakil Wali Kota Wang, itu adalah sukacita yang hebat bagi Anda untuk bangun. Mengatakan dia berpose ke Wang Qinglian untuk melakukan inspeksi. Melihat ini, wajah Wang Zhengzong dingin, dan dia berkata dengan sedikit sarkasme, Dokter Peng, kata-kata perusahaan Anda baru saja menentukan bahwa putri saya tidak berdaya, tetapi saya masih ingat dengan tegas. Sekarang saya tidak perlu Anda memeriksa saya tolong, putri. Petik 1. Dia memberikan perintah penggusuran. Peng Xijian memerah dan tertawa dengan canggung. Dia berkata, Wakil Wali Kota, pada kenyataannya, itu adalah pemberian wakil wali kota yang membuat cinta bangun. Di sisi lain, itu jarum sihir Jiulong Zhang. Petik 1. Dia tidak menyebutkan keterampilan medis Lin Ming sama sekali. Bahkan, dia tidak percaya Lin Ming memiliki keterampilan medis yang luar biasa sama sekali. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mencibir dan berkata, Dokter Peng, jangan bermain konyol di sini. Wakil Wali Kota Wang telah mengundang Anda keluar. Petik 1. Memang benar bahwa Lin Ming tidak suka Peng Xijian sama sekali. Pertama, dia bilang dia pencuri, dan kemudian dia serakah untuk jarum Jiulongnya. Dia sepertinya ingin menyambarnya segera. Kata Peng Xijian ke Lin Ming dengan yang dingin, aku sudah menyebut Zhang Guo. Zhang Guo akan segera ada di sini. Kamu bisa menunggu. Petik 1. Wakil Wali Kota Wang. Petik 1. Pada saat ini, seorang pria berusia 70 tahun masuk dengan cepat, dengan melihat wajahnya, dan beberapa polisi berjalan di belakangnya. Melihat ini, Wang Zhengzong tertegun dan berkata, Tuan Zhang, mengapa Anda membawa polisi di sini? Zhang Guo menatap Peng Xijian, dengan keraguan dan pertanyaan di matanya. Memang, setelah menerima panggilan telepon Peng Xijian, Zhang Guo berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Wang Zhenghe dan Peng Xijian. Dia segera menghubungi polisi dan bergegas. Tapi sekarang dia melihat bahwa tidak ada yang salah. Dan dia melihat Lin Ming untuk pertama kalinya, tetapi sekarang dia perlu meminta Peng Xijian tentang situasinya, jadi dia tidak datang dan menyapa. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.